Penyerangan dilakukan kelompok teroris terhadap 11 tenaga kesehatan di distrik Kiwirok, Pegunungan Bintang, Papua, Senin lalu. 1 tenaga kesehatan gugur, 1 tenaga kesehatan hilang, dan 9 lainnya mengalami luka-luka. Sementara sebanyak 9 tenaga kesehatan lainnya yang juga menjadi korban penyerangan kelompok teroris di Papua dievakuasi ke Jayapura Jumat pagi. Dari 9 tenaga kesehatan yang dievakuasi, 5 orang diantaranya mengalami luka serius akibat penganiayaan yang dilakukan kelompok teroris. Mabes Polri menegaskan bahwa keamanan tenaga kesehatan di Papua menjadi perhatian aparat TNI maupun Polri. Itu sudah menjadi hal yang diperhatikan oleh Mabes Polri, bagaimana peningkatan daripada eskalasi aktivitas dari KKB ini sendiri. Itu menjadi perhatian Mabes Polri dan juga TNI. Sekarang sedang diupayakan mengembalikan lagi kondisi daripada Papua untuk kondusif. Itu sedang dikerjakan dan tentunya ketika ada dorongan untuk bagaimana bisa mengamankan nakes, yaitu menjadi perhatian daripada TNI Polri untuk bisa mengamankan itu. Sehingga pelayanan-pelayanan kesehatan di Papua bisa berjalan dengan baik. Kehadiran nakes dan fasilitas kesehatan sangat dibutuhkan masyarakat Papua di masa pandemi COVID-19. Dalam situasi konflik, nakes dan fasilitas kesehatan seharusnya tidak menjadi target kekerasan. Jangan biarkan kelompok teroris terus-menerus mengintimidasi masyarakat sipil. Aparat penegak hukum tidak boleh tinggal diam. Mereka harus bertindak tegas dan menuntaskan serangkaian aksi teror tersebut. Kekerasan yang dilakukan gerombolan kriminal bersenjata bukan hanya merupakan tindakan pidana serius terhadap warga Papua, tetapi juga serangan terhadap kemanusiaan. Tim Liputan, Kompas TV. Saya bersama jurnalis Kompas TV, Vindi Rakmeni, yang berada di Jayapura, Papua. Vindi, jenazah sudah bisa dievakuasi tapi belum bisa dikembalikan ke keluarga. Ceritakan lebih banyak soal itu. Ya, selamat malam Riko dan juga saudara. Memang sejak kemarin sore sekitar pukul 17.30 jenazah dari tenaga medis Gabriela Melani ini sudah berhasil diangkat oleh tim gabungan TNI Polri dari dasar jurang yang kurang lebih dengan kedalaman 300 meter dan sudah dibawa ke pos Ramil Kiwirok. Dan sementara disemayamkan di sana sambil menunggu untuk dievakuasi menuju Jayapura. Namun untuk upaya evakuasi sendiri ini terkendala karena memang saat ini helikopter yang digunakan untuk mengevakuasi para tenaga medis ini mengalami gangguan pada mesin karena kemarin mendapat gangguan tembakan dari kelompok teroris Papua saat mengevakuasi para tenaga medis dari distrik Kiwirok dan menuju Jayapura. Saat ini Kodam 17 Cendrawasih masih berupaya untuk mencari bantuan guna mengevakuasi jenazah Gabriela Melani bersama sejumlah warga yang saat ini menunggu di pos Ramil distrik Kiwirok untuk dievakuasi menuju ke Jayapura. Jadi masalahnya ada di transportasi ya, Vindi. Anda juga bertemu dengan keluarga korban. Apa yang mereka katakan? Ya, tadi memang kami sempat bertemu dengan keluarga dan penyampaian keluarga atau harapan keluarga saat ini memang adalah menginginkan agar secepatnya baik pemerintah daerah maupun aparat TNI Polri segera membantu untuk mengevakuasi jenazah Gabriela Melani yang sudah berada di pos Ramil distrik Kiwirok menuju Jayapura. Mereka berharap apabila atau dalam waktu dekat bisa dievakuasi sehingga keluarga bisa melaksanakan pemakaman terhadap jenazah Gabriela Melani ini. Tapi belum ada proyeksi kapan, Vindi, pengganti dari helikopter yang rusak itu akan datang kapan dan jenazah akan dikembalikan ke keluarga kapan? Ya, untuk informasi sementara yang kami terima memang sejauh ini dari rencananya akan proses evakuasi terhadap jenazah Gabriela Melani ini akan direncanakan atau akan dilaksanakan pada hari Senin pagi. Pengejaran soal kelompok teroris di sana seperti apa? Kita tahu satu pemimpin batalionnya ditembak mati. Apa yang dilakukan pihak keamanan di sana sekarang?
Memang pasca penyerangan yang dilakukan oleh kelompok teroris Papua terhadap tenaga medis, kemudian juga melakukan pembakaran sejumlah fasilitas di distrik Kiwirok, Kodam Cendrawasih dan Polda Papua sudah melakukan penambahan pasukan, di mana Kodam Cendrawasih menambah 1 peleton pasukan dari Yunis 751 Raider ke distrik Kiwirok, kemudian juga Polda Papua menambah 2 peleton pasukan dari Brimo Polda Papua menuju distrik Kiwirok. Kedatangan 3 peleton ini diharapkan mampu membantu aparat TNI gabungan yang sudah ada di distrik Kiwirok untuk melakukan pengejaran terhadap kelompok teroris Papua yang ada di sana. Selain itu juga tambahan pasukan ini diharapkan untuk membantu proses pencarian terhadap 1 tenaga medis yang masih hilang, yakni Dirat Sokoy, yang di mana sejak hari Senin kejadian memang hingga saat ini belum diketahui keberadaannya. Jurnalis Kompas TV Vindi Rakmini langsung dari Papua.